Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Pijat, menjadi insan pintar dengan belajar. Bersama saya Nur Solihin Insani. Kali ini dalam sesi 4 Pengantar Hukum Indonesia, kita akan membahas mengenai sumber hukum dan macam-macam aliran hukum. Sumber hukum. Sumber hukum ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber hukum formil. Yang kedua, sumber hukum material. Sumber hukum formil sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah undang-undang. Jadi, sumber hukum formil yang pertama ini adalah undang-undang. Perlu diingat ya. Kedua adalah kebiasaan. Kemudian ada traktat. Traktat adalah perjanjian internasional. Sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara, walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional. Traktat ini juga merupakan salah satu sumber hukum internasional. Kemudian ada doktrin. Doktrin di sini adalah pendapat para ahli hukum. Kemudian ada jurisprudensi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian kita lanjut ke sumber hukum material. Sumber hukum material terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada agama. Yang kedua ada kepercayaan. Yang ketiga ada budaya. Keempat ada ideologi dan lain sebagainya sebagai sumber hukum material. Inilah sumber hukum yang berlaku di dunia. Ada sumber hukum formil, ada sumber hukum material. Kemudian kita masuk ke macam-macam aliran hukum. Ada 3 macam aliran hukum di dunia. Yang pertama ada legisme. Aliran legisme adalah semua hukum terdapat dalam undang-undang. Maksudnya di luar undang-undang tidak ada hukum. Dengan demikian, hakim dalam melaksanakan tugasnya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka dengan cara yuridisi silogisme, yakni suatu deduksi logis dari perumusan yang umum kepada suatu keadaan yang khusus, sehingga sampai kepada suatu kesimpulan. Kemudian ada aliran Freire-Bewegung. Berbeda cara pandang dengan aliran legisme. Aliran ini beranggapan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim bebas untuk melakukan sesuatu menurut undang-undang atau tidak. Hal ini dikarenakan pekerjaan hakim adalah menciptakan hukum. Aliran ini beranggapan bahwa hakim benar-benar sebagai pencipta hukum, karena keputusan yang berdasarkan keyakinan merupakan hukum. Oleh karena itu, memahami jurisprudensi merupakan hal primer di dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder. Selanjutnya, ada Rechtspfinding. Aliran ini berada di antara aliran legisme dan Freire-Bewegung. Aliran ini berpendapat bahwa hakim terikat pada undang-undang, tetapi tidak seketat sebagaimana pendapat aliran legisme, sebab hakim juga mempunyai kebebasan. Dalam hal ini, kebebasan hakim tidaklah seperti pendapat Freire-Bewegung, sehingga hakim di dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kebebasan yang terikat, atau keterikatan yang bebas. Jadi, tugas hakim merupakan melakukan Rechtspfinding, yakni menyelaraskan undang-undang yang mempunyai arti luas. Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas terbukti dari adanya beberapa kewenangan hakim, seperti penafsiran undang-undang, menentukan komposisi yang terdiri dari analogi, dan membuat pengkhususan dari suatu asas undang-undang yang mempunyai arti luas. Jadi, itulah macam-macam aliran hukum di dunia. Jadi, legisme ini bisa kita katakan dia adalah sistem hukum Eropa kontinental, sedangkan Freire-Bewegung ini adalah Anglo-Saxon. Nah, Rechtspfinding ini adalah penemuan hukum.
Dikatakan Indonesia aliran hukumnya adalah refindim. Sebab meskipun Indonesia sangat lekat sekali dengan aliran hukum lehisme atau sistem hukum Eropa kontinental, tetapi Indonesia memakai sumber hukum formal, yaitu Undang-Undang Kebiasaan, Traktat, Doktrin, dan Jurisprudensi. Kita tahu jurisprudensi merupakan ciri yang dimiliki oleh Anglo-Saxon, sedangkan Indonesia memakai Eropa kontinental. Jadi bisa dikatakan bahwa Indonesia aliran hukumnya adalah refindim, sedangkan sistem hukumnya adalah Eropa kontinental, tidak murni. Sekian penjelasan dari saya mengenai sumber hukum dan macam-macam aliran hukum. Semoga apa yang saya sampaikan mendapat keberkahan serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.